Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kepada seluruh siswa yang saya cintai, alhamdulillah pada kesempatan kita kali ini kita bisa bertemu muka lewat video ini. Mudah-mudahan akan bermanfaat dalam pembelajaran ini. Sebelum itu, mari kita persiapkan untuk mengikuti pembelajaran PABP untuk kelas 12 yang pada kali ini pembahasannya pada masalah iman kepada hari akhir. Tetapi sebelum itu, mari kita fokus persiapkan buku catatan dan pulpen. Dan mari kita membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini akan memberikan kemanfaatan kita, kemanfaatan dalam pembelajaran dan pemanfaatan untuk lebih meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya pada iman pada hari akhir. Pada pembelajaran kali ini tujuannya yang pertama adalah seluruh siswa diharapkan nanti mampu untuk mengartikan, memberikan makna apa arti dari iman kepada hari akhir. Bahwa iman kepada hari akhir berarti keyakinan kita bahwa hari di dunia ini akan selesai. Dan setelah berakhirnya hari-hari di dunia, maka akan beralih kepada alam berikutnya. Bisa alam barzakh dan alam akhirat. Keyakinan kepada hari akhir ini menunjukkan bahwa secara umum setiap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang ada di alam raya atau dalam diri manusia itu sendiri akan hancur, akan punah. Ini keyakinan yang memberikan hikmah kepada kita di dalam hidup ini, berarti kita harus berhati-hati, baik ketika berhubungan dengan antar manusia atau berhubungan dengan Sang Khalik, Sang Pencipta manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pembelajaran ini juga siswa diharapkan mampu membedakan antara kiamat sughra dan kiamat kubra. Kiamat sughra yaitu kiamat kecil, hancurnya makhluk Allah pada bagian-bagian tertentu. Atau seperti yang sering dicontohkan, kiamat kecil adalah kiamat kematian. Yang mati adalah pribadi-pribadi antar manusia. Satu kelompok dengan kelompok yang lain, tetapi yang lainnya itu masih selamat. Sedangkan kalau kiamat kubra, kiamat besar, yaitu hancurnya seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu alam raya ataupun alam kecil. Alam raya adalah dunia dan seisinya, makhluk kecil itu, alam kecil itu berupa manusia. Dan banyak di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad SAW yang menerangkan tentang kiamat, baik itu kiamat sughra, kiamat kecil berupa kematian, ataupun kiamat kubra, kiamat besar berupa hancurnya alam raya ini. Dan ternyata bukan hanya di dalam Al-Quran saja, hadis saja yang menerangkan tentang itu, atau lebih khususnya bukan hanya dalam Islam saja bahwa kiamat itu pasti akan terjadi,
tetapi ternyata ilmu pengetahuan yang lainnya pun mengatakan bahwa kiamat pasti terjadi. Aturan-aturan Allah dalam hukum alam itu bisa saja terjadi. Kemudian yang terakhir itu seluruh siswa diharapkan mampu untuk mengetahui nama lain daripada hari kiamat atau hari akhir. Banyak sekali nama-nama ataupun penyebutan lain selain hari kiamat. Seperti misalkan Yaumul Mizan, hari timbangan amal, bahwa amaliyah kita, ibadah kita ketika berada di dunia itu nanti akan ditimbang. Yang baik lebih besar atau lebih sedikit daripada yang jelek. Kemudian Yaumul Hisab, hari perhitungan. Amaliyah kita juga akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimintai pertanggungjawaban. Nama lainnya juga Yaumul Jaza, hari pembalasan. Jadi ketika kita hidup di alam dunia ini, kita menanam. Kita melakukan satu perbuatan. Apakah perbuatan itu baik atau buruk? Apakah itu dinilai sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala atau bentuk pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala? Semua amaliyah kita nanti setelah ditimbang, setelah dihitung, nanti akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah balasan itu baik atau balasan itu buruk? Demikian juga Yaumul Qiyamati bisa disebut sebagai Yaumul Ba'si, hari kebangkitan. Kebangkitan manusia setelah mati semua, setelah hancur semua, kemudian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada alam yang berbeda dengan ketika berada di alam dunia. Kemudian Yaumul Mahsyar. Setelah dibangkitkan, manusia akan dikumpulkan di tempat yang namanya Al-Mahsyar. Dan tentu masih banyak lagi nama-nama hari kiamat atau Yaumul Akhir di dalam Al-Quran. Sebagai satu hikmah keimanan kita kepada hari akhir adalah kita akan lebih berhati-hati di dalam melaksanakan aktivitas, di dalam melaksanakan amaliyah apapun, baik ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun berhadapan dengan antar umat manusia. Mudah-mudahan pembelajaran PAI bab iman kepada hari akhir ini akan bermanfaat bagi kita semua, dan sebagai satu tugas silahkan membaca lagi buku-buku yang lain sebagai pembanding. Utamanya ada LKS, ada PABB kelas 12, dan kemudian membuat ringkasan-ringkasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.